Ini ada di butir 12, kemudian di butir 13 ya. Di butir 13 sama. Ini saya contohkan ulang. Ini butir 12 bisa dilihat di sini, ya kan? Ini diupload. Kemudian di butir 13 ini juga sama, RPP ya, RPP juga sama ini Bapak Ibu. Ini juga diupload. Nah, ini artinya apa? Bukan hanya 13 ya, nanti ada lagi Bapak Ibu yang di butir 18. Nah, butir 18 juga sama, RPP. Butir 18 itu RPP juga sama Bapak Ibu, minta diupload juga di sini ya. Gitu. Ini kita lihat. Nah, di butir 18 di sini juga sama Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita lihat, di sini diupload juga butir 18. Isinya adalah RPP sama. Di butir 19 begitu juga Bapak Ibu, di butir 19 sama ini Bapak Ibu, RPP juga ya. Kemudian di butir 22 Bapak Ibu. Di butir 22 itu juga sama. Di sini harus diupload dan di butir 36 sama. Konsepnya begini Bapak Ibu. Jadi nanti yang diminta itu upload Sispena itu yang di butir 12 ini, ketika ini sudah diupload di butir 12, di butir 13, di butir 18, di butir 19, di butir 22, dan di butir 36, itu secara otomatis akan muncul sendiri, nggak perlu ngupload lagi. Nguploadnya hanya sekali. Itu pokoknya seperti itu. Hanya di sini kenapa muncul di beberapa tempat, karena ada perbedaan konsep Bapak Ibu, yang ada konsep yang akan dinilai. Pada butir 12 yang akan dinilai adalah guru bisa melaksanakan pembelajaran, siswanya aktif. Ini nanti yang diobservasi adalah guru waktu ngajar. Tapi akan dibuktikan di RPP bahwa pembelajarannya aktif. Ini aktifnya seperti apa? Seperti ini kira-kira bayangannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di butir 13 itu adalah penilaiannya bervariasi Bapak Ibu ya. Di butir 13 itu penilaiannya bervariasi. Ini juga harus muncul di dalam RPP-nya ya. Ini akan muncul. Ini penilaiannya bervariasi. Kemudian di butir 18 Bapak Ibu, kita lihat di butir 18 ya. Di butir 18 RPP di sini memanfaatkan lingkungan sekitar. Artinya memanfaatkan lingkungan sekolah, misalkan perpustakaan atau lab atau lingkungan sekolah di kebun atau di halaman atau di mana ya, atau di kantin, di koperasi. Nah, itu namanya pembelajaran yang di lingkungan sekolah. Pembelajaran di luar lingkungan sekolah ya, misalkan di museum atau di home industry atau di bengkel atau di mana saja, itu namanya pemanfaatan lingkungan di luar sekolah. Kemudian yang ke-19 intinya adalah guru mampu menyusun RPP. Di sini menyusun RPP ada definisinya di sana, harus seperti ini nanti. Kemudian kalau di 22 itu bahwa RPP harus memanfaatkan model-model pembelajaran atau media pembelajaran atau sumber pembelajaran yang bervariasi. Kemudian kalau yang 36 itu RPP SD khusus ya, RPP SD yang terpadu. Jadi kalau SD harus isinya harus mengikuti yang ada di butir 12, 13, 18, 19 dan 22, dan dia harus ngikutin yang 36 yaitu RPP yang terpadu. Jadi nggak bisa ngikutin yang kayak di yang lain. Nah, RPP terpadu itu sesuai dengan ketentuannya. Kita lihat Bapak Ibu, di butir 19 ketentuan membuat RPP itu ada di butir 19. Kita lihat Bapak Ibu ya. Di sini ditentukan yang dimaksud RPP dalam IASP itu yang pertama terdiri dari 4 komponen, yaitu ada tujuan pembelajaran, ada materi, metode, dan evaluasi. Nah, artinya kalau di SD itu ada tema, subtema, itu sebagai bahannya, kemudian tujuan pembelajaran, materinya ya ada di tema dan subtema tadi, kemudian metodenya itu adalah langkah-langkah kegiatan, apa menggunakan PBL atau menggunakan apa itu yang dimaksud metode di sini, kemudian dan evaluasi atau penilaian sesuai dengan di butir 13. Nah, seperti itu, yang harus bervariasi. Kemudian ini artinya dituntut guru bisa menyusun RPP yang seperti ini gitu, yang butir 19 ya. Kemudian pembelajaran aktif sesuai 12 yaitu student center. Siswa harus bisa melakukan ini itu siswa yang melakukan. Itu di RPP-nya harus bunyinya seperti itu ya. Artinya guru memberi kesempatan siswa untuk mempraktekkan ini. Nah, itu namanya subjeknya siswa walaupun tulisannya dari guru ya. Atau mungkin siswa mempraktekkan untuk membuat apa bla 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 seperti itu, namanya siswa yang aktif bukan guru yang aktif ya. Kemudian yang ketiga di sini Bapak Ibu pembelajaran kreatif dan inovatif. Ini ada di butir 22 Bapak Ibu ya. Bahwa dikatakan kreatif dan inovatif itu modelnya, medianya, sumber belajarnya itu bervariasi. Itu munculnya seperti itu. Yang ini Bapak Ibu, bunyinya bervariasi. Itu ada di butir 22, ketentuannya ada di sana. Kemudian yang keempat, memanfaatkan lingkungan sekolah atau lingkungan di luar sekolah. Itu ada di butir 18 Bapak Ibu. Di sini ya, ada di butir 18.
Kemudian yang kelima, memanfaatkan TIK sebagai sumber dan TIK sebagai model. Di sini adalah termasuk kreatif dan inovatif tadi Bapak Ibu ya. Di sini harus memanfaatkan teknologi seperti itu. Inilah cara menyusun RPP Bapak Ibu. Nah, saya akan coba mempraktekkan langsung saja Bapak Ibu. Kalau kita membuat RPP ini, contoh RPP online yang dibuat oleh dari SD 30 Gedung Tataan ya. Ini bagi yang berminat juga boleh, tapi ini harus menggunakan biaya Bapak Ibu, karena di sini juga akan keluar biaya ya. Ketika digunakan kita akan mengeluarkan biaya. Jadi ya walaupun nggak mahal ya Bapak Ibu ya, Rp2.000 ya, Rp2.000 untuk seharinya. Tapi untuk semua guru di satu sekolah. Nah, kita contoh ya. Kita lihat Bapak Ibu, kita langsung saja mencoba. Ini yang di SD 30 tadi, minta password karena ini memang passwordnya masing-masing sekolah tentunya berbeda. Ini saya contohkan saja langsung, ini untuk SD 30. Kemudian formulir penyusunan, nama sekolah tinggal checklist Bapak Ibu, nama guru tinggal pilih, misalkan saya Nur Haida misalkan ya, milih saja ngawur. Kemudian NIP nanti silakan sesuai, tulis tanpa spasi, atau kalau honor pakai strip begitu saja boleh. Kemudian email guru silahkan ditulis emailnya. Ini saya hanya contoh saja, tak tulis begini saja biar cepat waktunya. Kemudian untuk kelasnya adalah kelas 3 semester 2 misalkan. Ini misal saja ya Bapak Ibu. Kelas 3 semester 2 jangan lupa. Temanya Bapak Ibu di sini sudah ada tema, tinggal milih. Sebenarnya di sini sudah disiapkan Bapak Ibu, tema kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada di situ. Nah, Bapak Ibu tinggal di sini juga sudah disiapkan. Tinggal pilih tadi kelas 3 semester 2 ya. Kelas 3, kita ambil yang kelas 3. Kelas 3 semester 2 itu antara 5, 6 dan seterusnya. Kita ambil yang ke 6 aja lah, energi dan perubahannya ya. Kelas 3 semester tema 6. Kemudian subtema. Nah, subtema kita pilih tadi kelas 3, ini kelas 1, ini kelas 2, yang ini kelas 3. Jadi khusus di sini udah saya siapkan tempatnya. Kalau misalkan kelas 3 ya kelas 3 saja, kalau kelas 4 ya kelas 4 saja, kalau kelas 2 ya kelas 2 saja gitu maksudnya. Jadi nggak semuanya diisi, nggak. Ini hanya milih, karena tadi pilih kelas 3, pilihnya di sini ya. Tinggal pilih di sini. Ini ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, tadi pilihannya adalah di tapi ini tema berapa tadi? 5 tadi ya. Tema 5 ya, tema perubahan cuaca di sini. Nah, kita ngambil yang subtema 3 misalkan di sini misal ya, ini pilihannya. Nih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya setelah subtema selesai, ini yang lain ya, kalau udah kelas 3 yang lain dikosongkan, jangan diisi. Kalau nanti terlanjur keisi Bapak Ibu, kalau terlanjur keisi misalkan begini kan muncul nanti akan jadi temanya jadi banyak dong. Nah, caranya untuk kembalikan diklik di sini, kemudian pilih di sini ada tulisan pilih. Nah, berarti dikembalikan jadi nggak ada pilihannya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk pembelajaran yang berapa? Misalkan keempat ya, pembelajaran yang keempat misal saja ya. Alokasi waktu misalkan 120 menit. Nah, begitu ini misal. Muatan terpadunya misalkan saya pakai yang sama ini aja lah ya, biar saya nggak ngetik maksudnya ya. Nanti Bapak Ibu ya sesuaikan ya. Seperti itu. Misalkan begitu. Kemudian tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran di sini saya siapkan contoh-contoh penulisan. Bapak Ibu bisa nanti ngopi kemudian diedit saja silahkan ya, untuk tujuan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh penulisannya supaya baiklah penulisannya itu. Di sini udah tersedia contoh-contoh penulisan tujuan pembelajaran. Ada banyak yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Ini contoh saja. Saya ngawur saja ngambil yang ada saja di sini. Ini ya, kita ngambil ini saja. Ada 3 tujuan. Kita copy, diblok dulu terus di copy, kemudian dipastekan di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak terlalu lama ngetiknya. Tinggal pilih yang tadi, kalau pakai WhatsApp ya WhatsApp saja, ini dihapus misalkan ya. Seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, kalau pakai WhatsApp berarti WhatsApp aja, kalau pakai Google saja mungkin, atau mungkin yang lain ya monggo aja silahkan ya. Udah, dan ini dikembalikan sana biar naik. Oke. Kemudian metode atau model ya Bapak Ibu di sini misalkan terkait dengan perubahan cuaca. Misalkan sini kita pembelajarannya misalkan penelitian sederhana, atau kemudian dengan pembelajarannya kooperatif misal ya, ini misal saja. Kemudian setelah itu kita akan memilih media. Nah, medianya di sini ada 2, media pembelajaran dan media yang TIK ya. Kita menggunakan PPT misalkan dengan objek konkret karena kita langsung penelitian. Misalkan ini hanya silahkan nanti Bapak Ibu. Kemudian berikutnya media yang TIK ya. Kita lihat media TIK-nya seperti apa. Kita bisa pilih di sini. Medianya misalkan menggunakan WA tadi ya. Bukan WA. Ini bisa diklik di sini ya. WA. Mungkin kalau Zoom atau Webex atau Google Meet silahkan dipilih di sana.
Kemudian sumbernya, ini ada sumber harus bervariasi, jangan hanya satu. Buku siswa mungkin, kemudian dari apalagi mungkin dari lingkungan sekolah karena kita praktek langsung. Kemudian misalkan atau mungkin kebun boleh atau di perpustakaan boleh, silahkan. Kalau kurang nanti klik yang lainnya kemudian di situ. Kemudian sumbernya saya ambil misalkan dari video YouTube misalkan ya, dari situ yang TIK-nya ya, seperti itu. Kemudian waktu kegiatan awal kita buat misalkan 10 menit saja. Kemudian orientasi saya pilih biar cepat Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak ada pilihannya, klik ini terus tulis di sini lainnya. Kalau saya pilih yang salah satu saja, misalkan begitu. Kemudian apersepsi juga begitu. Kalau nggak ada, klik di sini, pilih yang lainnya, ketik sendiri sesuai dengan suka-suka Bapak Ibu. Motivasi juga demikian. Misalkan saya pilih ini, Bapak Ibu kalau nggak ada cocok di antara tiga itu nggak pas ya pilih yang ini. Kalau mau cepat ya tinggal klik begitu, ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu waktu kegiatan inti ya. Waktu kegiatan inti misalkan kita buat 90 menit. Ini isinya tatap muka ya. Kalau misalkan bukan tatap muka mungkin nggak sampai 90 ya. Ini hanya contoh saja, silahkan nanti waktunya disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian kegiatan literasi. Nah, kegiatan literasi itu silahkan, ini ada contoh yang saya siapkan, misalkan ini contohnya Bapak Ibu pilih di sini misalkan, tapi Bapak Ibu silahkan nanti kalau nggak ada ya tinggal klik suka-suka, silahkan ketik saja kegiatan literasinya bagaimana, siswa harus ngapain dan bagaimana, silahkan. Critical thinking juga saya milih ini aja ya, tinggal milih. Kalau nanti Bapak Ibu di antara dua nggak ada pilihan, tinggal klik yang lainnya diisi sendiri, ketik sendiri. Kemudian kolaborasi juga demikian. Saya pilih yang ini saja. Kalau mau ngetik sendiri tinggal klik lainnya, ketik sendiri, sesuaikan. Mungkin bahasanya kurang pas, caranya di copy Bapak Ibu. Ini bisa juga ya di copy seperti ini caranya. Di copy misalkan ini nggak cocok nih, nah langsung paste. Nah di sini Bapak Ibu nanti diedit gitu kalau memang mau begitu. Tapi kalau mau nggak ya sini saja. Ini dibuang ya, dibuang karena memang itu lainnya nggak ada. Kita pilih yang ini misal ya. Jadi seperti itu caranya. Komunikasi, misalkan saya pakai yang ini saja, atau mungkin kalau Bapak Ibu nanti yang lainnya klik edit silahkan. Kemudian creativity juga demikian, saya pilih yang ada saja biar cepat, maksudnya karena waktunya panjang. Kemudian berikutnya kita lihat untuk kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup ini ada 3 saya siapkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua saya pilih yang ini aja, kemudian yang ketiga saya pilih yang ini aja. Ini misalnya nanti Bapak Ibu bisa buat yang seperti tadi. Penilaian aspek penilaian yang diambil misalkan penilaian sikap ada, penilaian pengetahuan ada. Kalau misalkan cuma 2 ya seperti ini saja atau dengan mana silahkan ya. Saya misalkan ada 2 saja atau 3 silahkan ya. Misalkan 3 lah saya buat semuanya nggak apa-apa. Teknik penilaian kalau 3 ini yang 1, 2, 3, 4 ini adalah penilaian sikap. Saya ambil yang observasi saja. Kemudian yang tes lisan, tertulis, dan penugasan ini adalah penilaian tes tertulis atau tes pengetahuan. Saya ngambil yang penugasan saja, misalkan. Penilaiannya ini adalah hasil penilaian praktek dan produk misal, ya, atau proyek. Nah, gitu misalkan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian kita akan pilih itu pilihan tempat tanda tangan di sini gedung tataan, tinggal klik. Kemudian selanjutnya ini tanggal yang dibuat RPP-nya tanggal today, hari ini misalkan saja ya, tanggal 5 Maret. Kemudian tanda tangan remote background ini kalau yang sudah punya Bapak Ibu bisa diklik sini, kalau enggak apa-apa, dilewatkan jadi kosong, nanti tanda tangannya asli boleh. Ya ini untuk dokumen Bapak Ibu untuk mempercepat bisa digunakan itu. Kita buat pilih tanda tangan Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang punya, saya pilih yang ini misalkan tanda tangan, contohnya tanda tangan saya sendiri. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Kemudian upload Bapak Ibu ya. Upload jalannya cukup lambat ya. Lambat ya. Ya ini jadi agak menyebalkan. Setelah itu kirim. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Akan ada pemberitahuan bahwa sudah dikirim. Nah, seperti ini artinya sudah terkirim Bapak Ibu ya. Sudah terkirim. Terima kasih telah membuat review serangan online dan sudah terkirim. Oke, ini kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal ngambil RPP-nya ya, tinggal klik sebentar langsung selesai. Kita buka isinya, hasilnya seperti apa. Kita lihat Bapak Ibu. Ini hasilnya
yang tadi dibuat. Nah ini Bapak Ibu sudah sesuai dengan tadi ya. Kita lihat nih, luar biasa Bapak Ibu ya. Dengan cepat hasilnya sudah jadi seperti ini. Tanggal 5 Maret nih hasilnya penilaian tadi ini, kemudian observasi dan ini seperti itu. Ini pilihan Bapak Ibu tadi ya kan. Ini tujuan pembelajaran yang tadi dipilih semua sudah oke di sini. Udah jadi Bapak Ibu. Nah kan tinggal download begini, download sudah jadi, tinggal apa namanya nunggu. Nah udah langsung jadi sini Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan memberikan manfaat pada Bapak Ibu semuanya. Informasi ini barangkali cukup sampai di sini. Bagi yang belum subscribe, sekali lagi kalau yang subscribe-nya masih merah seperti ini, masih merah, silahkan klik subscribe, kemudian like, kemudian lonceng serta share pada kawan yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.